Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Semoga sehat ya. Ulfa Alhamdulillah gimana? Apa sehat, kabar? sehat. Sehat, Anissa. Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-9, teman-teman. Kemarin kan udah UTS ya. Sekarang kita lanjut mata kuliah kita tentang perilaku konsumen di pertemuan 9. Saya izin share screen ya. Oke, oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah. Bu. Oke. Nah, eh mata kuliah kita hari ini ketemu sama pertemuan sikap, persepsi, dan juga preferensi konsumen. Kalau kemarin-kemarin kita udah ngebahas di sebelum UTS ya teman-teman, terkait dengan apakah itu preferensi, bagaimana pengambilan keputusan, bagaimana konsep persepsi itu sendiri, kan udah kita bahas ya. Nah, sekarang kita lanjut pembahasannya teman-teman. Capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan kita hari ini adalah mahasiswa mampu untuk membandingkan perbedaan sikap, persepsi, dan juga preferensi konsumen. Sub CPNK ataupun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari pertemuan kita kali ini adalah di mana mahasiswa mampu untuk membandingkan perbedaan konsep dari sikap, persepsi, maupun preferensi konsumen. Gitu. Nah, yang pertama kita akan ngebahas tentang sikap konsumen, teman-teman. Kira-kira ada yang udah tahu apa itu sikap sebelum kita jelaskan lebih lanjut nih definisinya? Ada yang punya Saya pendapat? belum paham, Bu. Bisa dijelasin tentang sikap sederhananya, Sederhananya, boleh sikap Anissa. konsumen. Oke. Nah, definisi sikap sendiri, dia merupakan sebuah kecenderungan untuk merespon objek ataupun produk, merek, iklan gitu ya. Nah, kenapa saya bilangnya di sini objek, teman-teman? Karena objek itu bisa kita lihat dari berbagai aspek gitu ya. Baik itu produk, merek, iklan, kemudian nanti teman-teman di slide selanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana sih sensorik juga akan mempengaruhi sikap kita gitu ya. Yang mana hal ini akan berjalan secara konsisten, baik positif maupun negatif. Nah, konsep ini itu pertama kali disusun oleh Fishbein dan juga Eisen pada tahun 1975. Oke. Nah, dari definisi sikap itu, kira-kira apa aja sih yang membentuk proses pembentukan dari sikap tersebut, ya? Nah, sikap itu terbentuk dari berbagai pengalaman pribadi. Nih, teman-teman boleh perhatiin ada beberapa kata ataupun kalimat yang saya bold ya, teman-teman. Sikap itu terbentuk dari sebuah pengalaman pribadi. Kemudian juga dengan adanya kepercayaan yang dipegang teguh, serta perasaan dan juga emosi. Nah, kira-kira nih, teman-teman kalau ngelihat suatu produk, misalnya ngelihat Ciki gitu ya, Ciki apa ya, Citato deh kita ambil sampelnya. Lihat Ciki Citato, terus dia yang rasanya tuh kayak beef gitu. Kira-kira suka nggak? Perasaannya, aduh happy nih ada Citato beef gitu. Kira-kira happy nggak? Suka, Bu. Suka ya, gitu. Terus atau enggak hal lain deh. Sekarang eh, nggak baru sih sebenarnya. Ada juga Citato rasa Indomie. Ada yang pernah denger nggak? Atau pernah beli Citato rasa Indomie? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah itu sebuah sebuah kebaruan nggak sih kira-kira Citato rasa Indomie? Soalnya yang berbau-bau Indomie goreng tuh kayaknya hype banget ya teman-teman. Karena nggak ada yang menandingkan rasanya mie goreng Indomie gitu ya. Nah, itu adalah sebuah proses pembentukan sikap kita. Baik itu kita secara pribadi dari pengalaman udah pernah nyoba, dari kepercayaan kita terhadap brand si Indominya sendiri tadi gitu ya, pasti rasanya enak dan lain sebagainya.
Dampaknya apa nih terhadap sebuah perilaku? Sikap konsumen itu memiliki peran yang fundamental alias penting banget nih teman-teman dalam mempengaruhi setiap tahapan untuk pengambilan sebuah keputusan, baik itu pembelian dan juga evaluasi dari pasca pembelian tersebut. Kenapa kita bilang evaluasi dari pasca pembelian? Karena biasanya setelah beli kita baru ngomel, ya nggak sih? Misalnya, karena kita bicaranya dari konteks perilaku konsumen basisnya adalah agribisnis. Kira-kira pas beli sayuran organik, terus ada yang bolong-bolong, teman-teman bakal ngomelnya itu sebelum beli atau sesudah beli? Kira-kira gimana? Aziza kira-kira belinya, ngomelnya setelah beli atau sebelum beli itu? Kalau udah terlanjur kebeli, Bu. Kalau udah terlanjur kebeli ya, kalau misalnya Hmm. sebelum kebeli biasanya ngedumel dulu tuh, kok ini gini ya, gini-gini. Tapi kalau udah kebeli, justru beneran ngomel ya. Ngomelnya berarti Iya. tandanya lebih negatif ya, dalam artian, kok ini terlalu banyak ya gitu yang bolong-bolongnya gitu. Di satu sisi mungkin memang sayuran organik itu nggak pakai bahan kimia, mungkin ya hamanya memang lebih lebih banyak, tapi kan tetap aja mungkin harusnya ada teknik-teknik perawatan yang lebih intens gitu. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwasannya sikap itu bukanlah sesuatu yang stagnan atau konstan gitu ya, atau yang terus-menerus ada di posisinya gitu secara tetap. Tetapi sikap itu terus berkembang dan juga dapat diubah seiring dengan pengalaman dan juga informasi baru yang diterima oleh si konsumen tersebut. Kalau misalnya dulu pernah kecewa sama suatu produk, gitu ya. Misalnya teman-teman suka lihat di supermarket-supermarket besar deh ya, misalnya kayak Lotte Mart gitu. Kalau Carrefour, setahu saya udah jarang. Ada yang namanya salad bar, ya nggak sih? Pernah lihat di Lotte Mart gitu namanya salad bar. Nah, mungkin teman-teman pertama beli, wah asik nih, fresh semua gitu ya, sayuran yang dipajangnya gitu, yang dia bakal jual tuh fresh semuanya. Tapi ternyata 2-3 kali teman-teman ke situ, kok sayurannya udah jelek, kayaknya packagingnya udah lama. Nah, ada kekecewaan seperti itu. Tapi teman-teman masih punya minat untuk membeli tersebut kalau misalnya melihat si produknya ternyata, oh kali ini fresh lagi pada saat pendatangan atau pembelian yang kelima misalnya, seperti itu. Jadi, bisa berubah sikap kita mungkin kita suka kemudian kita kecewa tapi kita bisa trust lagi gitu ya. Nah, komponen-komponen dari objek sikap itu ternyata ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama adalah kognitif, di mana kognitif merujuk kepada kepercayaan ya, pengetahuan dan juga keyakinan konsumen terhadap atribut dari sisi fitur dan juga memanfaatkan suatu produk ataupun merek tertentu. Misalnya teman-teman kalau elektronik percayanya sama Samsung, jadi semua elektronik di rumah Samsung gitu ya. Nah, itu preference dari sisi kognitif. Pengetahuan tentang Samsungnya karena dia udah lama, kemudian juga brandnya multi multi produk banget gitu ya, ada handphone, kulkas, TV, dan sebagainya. Kemudian afektif kita akan lihat dari sisi perasaan, melibatkan emosi, evaluasi, dan juga perasaan. Baik itu suka maupun tidak suka, gitu ya dari sisi konsumen. Nah, ini adalah aspek emosionalnya. Kemudian yang ketiga dari aspek konatif ataupun nilai perilakunya. Ini di mana mencerminkan kecenderungan ataupun tindakan tertentu terhadap objek sikapnya tersebut gitu ya. Misalnya saya udah niat beli, tapi ternyata ada sales yang nawarin produk LG lebih baik gitu. Nah, kira-kira kan kita jadi gambling gitu ya. Aduh, niatnya beli Samsung, ternyata LG lebih oke, gimana ya gitu. Nah, di situ ada aspek kognitif masuk ke situ. Objek sikap juga dapat sangat bervariasi, teman-teman. Dilihat dari sisi produk, merek, iklan, dan juga layanannya. Nah, membahas objek sikap ini lebih lanjut, kita lihat contohnya. Seorang konsumen percaya, nah, lihat, dia percaya. Tadi percaya kan kita garis bawahi di sisi sini ya, di sisinya eh, kepercayaan, gitu, ya, di sisinya kognitif. Dia percaya. Kemudian, bahwa smartphone yang X itu memiliki daya tahan baterai yang sangat baik. Kemudian dia merasa puas, gitu. Puas tuh kan perasaan emosional ya, teman-teman, puas gitu teman puas kecewa sedih itu adalah sebuah perasaan emosional maka dia masuk ke afektif dengan performannya dan oleh karena itu niat kuat untuk membeli
smartphone tersebut. Jadi si konsumen ini punya niat kuat untuk membeli si smartphone tersebut masuk ke dalam aspek konatif ini. Jadi jangan lupa dari setiap keputusan untuk membeli sesuatu, sikap kita itu terbentuk atas tiga aspek ini. Ternyata teman-teman, kalau misalnya nggak dipelajari kan kayaknya cuek-cuek aja ya, suka nggak suka gitu ya, sebel atau happy gitu ya ada produk ini, niat beli ini tapi ternyata beralih. Nah, ternyata ada teman-teman, ada teorinya yang membahas ketiga aspek ini dalam satu sikap. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Belum? Kayak Bu, Silahkan Aziza, gimana tuh? em, ketika konsumen akan membeli sesuatu, produk atau jasa, Hmm. apakah itu ditentukan oleh tiga ini atau bisa satu atau keduanya? Oke, pertanyaan yang menarik, Aziza. Bisa, bisa harus misalnya ketiga aspek ini tuh terpenuhi atau boleh, boleh salah satu aja sih, Bu? Gitu ya pertanyaannya. Boleh salah satu aja, Aziza. Ini tuh contoh konkretnya dari ketiga aspek ini gitu ya. Kalau yang tadi smartphone itu contoh benar-benar yang memang dia include ketiganya ada di situ. Tapi kalau misalnya saya mau beli produk hanya dari satu aspek yang terpenuhi, misalnya saya percaya kalau misalnya produk organik dari brandnya Amazing Farm gitu ya. Amazing Farm itu udah paling oke karena dia satu harganya murah, kemudian dia juga kualitasnya bagus. Based on rasa percaya aja, based on aspek kognitif aja, boleh, bisa. Tapi perasaan perasaan suka itu apakah tidak akan mendukung saya untuk tetap membeli produk? Jelas pasti suka gitu ya, pasti akan mendukung. Nah, hal itu sebenarnya ketiganya itu berkorelasi. Cuman kalau misalnya ada salah satu saja yang terpenuhi, sebenarnya sikap ini sudah mulai terbentuk untuk membeli suatu produk. Seperti itu. Oke, cukup puas dengan jawabannya, Ziza? Ya Bu, bisa Oke, dipahami. bisa Terima kasih. dipahami. Thank you. Kita lanjut ya, teman-teman, ke model sikap konsumen. Nah, model sikap itu ternyata ada beberapa. Core-nya ada di sini, teman-teman. Ada di three komponen model yang tadi kita bahas, dari sisi kognitif, afektif, dan juga konatif yang udah kita bahas tadi. Tapi ada juga tambahan dari teori of planned behavior, ya, yang mana dia mengembangkan model dari tiga konsep ini ke dalam satu model, model plan behavior ini dengan menambahkan norma subjektif atau pengaruh sosial. Nah, sebenarnya ini yang agak krusial. Nanti kita bahas contoh kasusnya ya. Saya lanjut dulu yang ketiga adalah ada model Fishbane model, di mana dikenal sebagaimana model ini multi atribut yang mana dia akan mengukur bagaimana sih sikap konsumen dengan mengevaluasi keyakinan gitu ya. Ada yang saya bold, mengevaluasi keyakinan sejauh mana sih produk tersebut memiliki atribut tertentu dan dievaluasi. Nah, tadi saya bilang penting banget soal si penambahan dari teori plan behavior ini. Karena apa? Apalagi ada pengaruh sosial di sini. Kira-kira teman-teman kalau beli suatu produk pasti ada pengaruh sosial nggak sih? Temannya beli A, saya pengen beli A. Temennya beli B, saya pengen beli B. Kira-kira gitu nggak sih? FOMO gitu ya, apalagi sekarang dikenalnya sama yang namanya FOMO. Kalau misalnya teman-teman Jaksel sekarang kita tahu sukanya beli tumbler Roxicle gitu ya, kira-kira teman-teman pengen beli juga nggak sih? Kalau misalnya ada di posisi ataupun level yang sama dengan mereka. Kira-kira Anissa pengen beli nggak sih, Nis? Kalau kayak gitu? Beli sih kayaknya, ya nggak sih? Kemudian juga, eh kalau Ulfa, kira-kira FOMO-nya sama apa, Fah? Kalau saya boleh tahu. Sama eh kayak ini sih kayak lebih ke FOMO trend ke suatu tempat yang biasanya tuh orang udah pernah ke tempat itu gitu. Jadi kayak kepengen. Nah, bener banget ya. FOMO-FOMO ke tempat-tempat yang lagi hype gitu ya. Ya kan, Ulfa. Misalnya kafe yang lagi hits lah. Apalagi sekarang orang nyarinya kafe aja harus yang ijo-ijo gitu ya. Tapi gimana sih kalau konteksnya di pertanian? Di pertanian tuh FOMO-nya saya ngelihatnya lebih ke tanaman-tanaman ataupun komoditi yang memang dia em, musiman. Kayak misalnya gini, mangga arum manis.
Apalagi kita di sini di Medan ya kayaknya jarang banget ngelihat mangga arum manis yang bener-bener dia tuh orange banget dan manis banget dengan harga yang memang segitu gitu. Karena rata-rata harga mangga arum manis kan 25.000 ya. Pada saat dia panen tuh biasanya serentak itu 25.000, 30.000 lah paling mahal. Kecuali teman-teman belinya di supermarket bisa ada yang dia sampai dengan 45.000, 50.000 tuh ada. Nah, pada saat panen serentak itu ternyata semua orang pengen beli mangga tuh kan. Jadi FOMO, ada yang di jus lah, dibikin apa sticky rice lah, dibikin mango sagu lah, dibikin macem-macem gitu ya. Mangga tuh, lagi musimnya aromanis. Tapi kalau lagi nggak ada, udah gitu. Nggak ada, ya kan, mau digimanain. Atau kita punya preferensi lain beralih ke mangga yang lainnya. Ataupun duren, lagi musimnya duren, duren semua gitu ya kita beli. Duren apalagi yang musangkin, yang montong, yang apa gitu ya. Kayaknya di Ucok mungkin ada juga tuh ya yang mahal-mahal seperti itu gitu. Kemudian juga misalnya ke barang-barang yang sistemnya PO. Kayak misalnya nih kopi gitu ya. Kopi itu misalnya kopi Sidikalang kita cuman produksi dari merek A itu adalah cuman 100 piece karena dia kan baru panennya itu besok gitu ya. Wah, itu langsung orang-orang berbondong-bondong untuk bisa dapetin 100 piece tersebut. Nah, itu kalau konteksnya FOMO di produk-produk pertanian gitu ya atau agribisnis. Nah, kita lanjut ke sikap konsumen juga di mana ternyata ada beberapa elaborasi likelihood model nih teman-teman atau yang sering dikenal dengan ELM. Base-nya adalah apa? Kita melihat sisi iklan karena iklan memainkan peran yang sangat penting dalam pengubahan sikap konsumen. Ada dua jalur teman-teman untuk melihat sikap konsumen dari sisi iklan ini. Yang pertama jalur sentral di mana dia memproses dan juga mendalami pesan dengan menganalisis argumen dan bukti yang disajikan. Kalau periferal itu adalah di mana konsumen menganalisis berdasarkan isyarat sederhana. Sebenarnya, pada umumnya sikap positif terhadap suatu iklan itu bisa meningkatkan kemungkinan bahwa konsumen akan mengembangkan sikap positifnya, gitu ya. Nah, pernah dengar nggak atau pernah lihat teman-teman iklan yang agak nyeleneh dalam tanda kutip gitu ya? Nyeleneh. Kayak iklan ini, eh bir brand tapi naga. Lihat nggak sih? Itu tuh cukup jadi perbincangan yang jokes yang oke lah gitu ya di kalangan-kalangan kita gitu. Susunya bir brand, susu sapi steril gitu ya. Tapi ternyata kenapa iklannya harus susunya jadi naga gitu? Kan lucu ya gitu. Tapi ternyata itu membuat konsumen tuh menarik. Dan si iklan itu buat di kalangan saya gitu ya, itu tuh cukup jadi perbincangan hangat. Jadi orang-orang ya nyeritain iklan bir brand gitu. Gitu teman-teman. Nah, lanjut kita ke sikap positif bisa mendorong perilaku pembelian dan juga loyalitas terhadap merek. Ada beberapa aspek diantaranya niat membeli. Nah, yang pertama sikap terhadap niat membeli ini kita bisa lihat dari sebuah merek tertentu. Misalnya teman-teman udah trust sama merek, percaya sama merek apa ya? Mayora misalnya ya, PT-nya Mayora, brandnya banyak, biskuit, kemudian juga minuman dan lain sebagainya gitu. Itu turut mendorong sikap teman-teman untuk melakukan pembelian dan juga loyalitas terhadap merek produk tersebut. Kemudian juga keputusan pembelian. Nah, ini penting karena sikap itu akan membentuk dan mengarahkan pembelian pilihan konsumen terhadap pembelian suatu produk. Dan juga yang terakhir adalah loyalitas merek tadi. Kalau misalnya teman-teman udah approve, udah trust, udah percaya sama merek tersebut gitu ya, apalagi yang mana dia menyajikan bahan-bahan premium berkualitas dan sesuai dengan selera teman-teman, pasti akan teman-teman repurchase terus. Kemudian ini adalah konsep persepsi konsumen yang pernah kita bahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita ngulas dikit aja di mana persepsi konsumen adalah proses kompleks di mana si individu ini bisa memilih, misalnya bold, memilih, mengatur, dan juga menginterpretasikan sebuah informasi untuk membeli suatu produk. Faktornya apa aja? Banyak. Ternyata ada nilai yang dirasakan dari produk tersebut ya, value, resiko, kualitas, dan juga kemudahan penggunaannya. Nah,
Pengaruhnya dari sisi persepsi konsumen, di mana konsumen itu akan membeli apa yang mereka yakini, bukan hanya apa yang ditawarkan. Jadi banyak banget faktor yang mempengaruhi kita, posisikan ya teman-teman, diri kita itu adalah sebagai konsumennya untuk bisa membeli suatu produk. Baik itu dari nilai tadi, product value, kemudian juga dari persepsi resiko. Kira-kira kalau misalnya beli resikonya sayuran yang memang murah, tapi ternyata dia kebanyakan pupuk kimia, gimana risiko kesehatan kita ya, gitu. Kalau misalnya dalam konteks agribisnis gitu ya, pertanian. Tapi sayuran organik jelas harganya lebih mahal, tapi dia punya manfaat yang lebih baik untuk tubuh kita gitu ya. Kemudian juga lebih sehat dan lain sebagainya. Niat beli yang signifikan. Kalau misalnya dua aspek ini sudah terpenuhi, teman-teman dari nilai value produknya udah terpenuhi, kemudian juga dari resikonya juga rendah, pasti niat belinya akan signifikan alias akan tinggi gitu ya. Nah, kemudian juga ini ada beberapa contoh kasusnya, kayak ini sih contoh kasus di e-commerce, teman-teman. Karena di e-commerce ternyata lebih banyak orang-orang lokal, kalau ini kan Tiongkok ya. Sama aja sih kayak kita di Indo, ternyata banyak e-commerce yang ngejual produknya impor ya, dengan embel-embel impor itu biasanya justru lebih menarik perhatian konsumen. Impor karena dia apa? Kualitas barang yang lebih bagus, ternyata harganya juga nggak jauh beda misalnya. Kalau harganya nggak jauh beda ya, tapi kalau ternyata harganya jauh beda mungkin akan berbeda ceritanya. Gitu. Nah, ini ada beberapa visualisasinya dari yang saya jelaskan tadi, bagaimana input sensorik yang tadi saya bilang di awal. Dari input sensorik tuh ini, perabaan panca indera, teman-teman. Jadi misalnya dari teman-teman cara meraba, cara melihat, cara mendengar, gitu, itu akan mempengaruhi keputusan preferensi pembelian ataupun persepsi teman-teman sebagai konsumen. Kemudian juga proses dari persepsi itu sendiri, tadi bagaimana sikap itu dari ketiganya berkembang dari aspek kognitif, kemudian juga kognitif dan juga afektif ditambah dengan tadi yang behavior tadi ya, baik itu faktor sosial di dalamnya. Kemudian juga ada bagaimana tadi prosesnya kalau ini sudah membentuk sikapnya, kemudian niat membelinya gitu. Oke, sampai sini dulu teman-teman materi yang saya sampaikan. Ada pertanyaan dulu mungkin? Atau ada yang punya pendapat terkait dengan pembahasan kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan sikap tadi akan mempengaruhi perilaku dan juga persepsi konsumen. Dari Tadi saya tidak ada, Bu. Anissa tidak ada. Baik, tadi kita udah ngejelasin tentang kasus-kasus yang memang dia general gitu ya dan juga dari produk-produk pertanian secara bisnis gitu. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau didiskusikan dulu mungkin? Dari Aziza, ada Aziza? Cukup atau cukup? Satu pertanyaan lagi, Bu. Boleh, silakan. Em, Tadi kan kita lihat beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan agar konsumen membeli produk kita. Mhm. Terus ada kiat-kiatnya nggak, Bu, agar produk kita itu laris terjual? Oke, terima kasih aja. Sebenarnya pertanyaan Aziza sangat menarik dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sebenarnya, tapi saya akan ngejelasin dulu sedikit. Kiat-kiatnya biar produk kita itu laris terjual. Yang pertama adalah jangan lupa yang kita bahas di pertemuan sebelum UTS, bahwasannya kita harus tahu persepsi ataupun preferensi dari konsumennya sendiri. Konsumen sekarang lagi sukanya apa? Kalau menurut saya, jangan pernah teman-teman menjual produk yang memang hanya tren. Kayak misalnya Ziza mau buka bisnis. Sekarang trennya apa? Boba misalnya zaman waktu itu ya. Misalnya lagi trennya boba. Terus Aziza langsung, trennya lagi boba. Oke, saya bakalan buka boba deh gitu ya. Buka booth gitu ya. Ataupun resto minuman yang menjual boba gitu ya. Tapi itu cepet redup Ziza. Kalau misalnya Ziza memang base-nya on trend gitu ya. Tapi coba deh misalnya Ziza bukannya kayak ini, teman-teman tahu artis Arif Muhammad. Nah, saya tuh suka banget pemikiran dia tuh bikin bisnis yang long last. Dalam artian dia buka rumah makan Padang. Yang mana orang kalau udah bingung makan apa, pasti makannya Padang. Ya. Kemudian dia punya ciri khas tersendiri di situ. Kemudian juga dia buka bengkel. Nah, bengkel, showroom.
kemudian cuci cuci motor mobil gitu, menurut saya itu adalah bisnis yang cukup long last karena dia nggak kenal tren gitu ya, dan orang yang akan mencari bengkel, showroom ataupun cuci mobil tuh bakalan ada terus sampai kapanpun. Kemudian sunat, bisa buka klinik sunat. Ya, terdengar cukup aneh gitu ya dan unik, tapi menurut saya itu long lasting bisnis. Karena apa? Laki-laki seluruh Indonesia ini, anggaplah ya, Indonesia ataupun daerah Medan inilah khususnya, mereka butuh disunat. Terus saya akan buka klinik sunat yang memang menyediakan mungkin aspek-aspek atau kelebihan-kelebihan tertentu dari klinik saya gitu. Nah, itu cukup menarik. Jadi kita lihat dulu yang pertama adalah kiatnya. Kita jangan ngikutin trennya dulu, Ziza. Kita berpikir untuk apa ya bisnis yang long last gitu. Menurut saya pemikiran itu yang harus dibentuk dulu. Nanti kecil-kecilnya ya perintilan-perintilannya itu apa, nanti bakalan kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu. Oke, cukup Ziza? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, kalau begitu berhubung waktu juga ternyata memisahkan pertemuan kita di pagi ini, teman-teman ya. Nanti kita ketemu minggu depan lagi di pembahasan yang nggak jauh beda tadi dari pertanyaannya Aziza. Kalau gitu, saya akhiri dulu perkuliahan kita di pertemuan kali ini, teman-teman. Terima kasih atas waktunya dan juga kesempatannya. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, teman-teman.